Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Job Fair Nasional seri 1 tahun 2025 digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari tanggal 22 hingga 23 Mei 2025. Ada sekitar 53.000 lowongan kerja job fair di Kemenaker, di mana ada lebih dari 17.000 lowongan offline dan 34.000 lowongan online. Job Fair Kemenaker juga menyediakan 135 lowongan kerja untuk penyandang disabilitas. Lowongan tersebut berasal dari industri retail, asuransi, hingga hotel. Selain itu tersedia beragam fasilitas pendukung seperti talk show, konseling karir, dan expo. Berapa perusahaan sih Bu yang menerima penyandang disabilitas? Ada beberapa perusahaan seperti Alfamart itu, Superindo juga menerima disabilitas. Tapi ada juga yang belum menerima disabilitas. Ada juga dibatasin usia. Nah itu yang saya selalu perjuangkan, disabilitas itu bisa mendiri di atas 30 tahun. Jadi tolong setiap perusahaan bantu kita untuk bekerja tanpa minimal usia dan tanpa kriteria. Karena kebanyakan perusahaan itu menerima disabilitas hanya karena faktor keterpaksaan istilahnya. Jadi mereka meminta batas usia. Kedua, disabilitas ringan. Sedangkan disabilitas yang tidak ringan, bagaimana untuk bisa mencari kerja untuk anak dan keluarganya. Dan pemirsa, informasi terkini dari Bursa Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan dilaporkan langsung oleh Rizka Salsabila. Rizka, seperti apa situasi di sana? Apakah para pencari kerja masih terus berdatangan? Silakan informasinya. Udah ada jam tes belum? Ya, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Kalau Anda melihat di belakang saya ini merupakan barisan para pekerja yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam booth-booth perusahaan, yang mana memang dari Kementerian Ketenagakerjaan ini menyediakan sekitar 5 perusahaan yang dari berbagai sektor yang juga menaruh booth-nya di Kemenaker ini. Yang mana memang ini telah dilaksanakan sejak tanggal 22 kemarin sampai dengan hari ini, hari terakhir. Mungkin bagi Anda yang belum sempat bisa datang langsung karena memang pada hari terakhir ini akan berlangsung hingga sore hari nanti. Dan tidak ini antriannya cukup panjang dari pagi tadi, ada yang sudah duduk, kemudian juga ada yang masih berdiri untuk didapatkan stempel di tangannya kemudian bisa masuk. Dan selain ada kegiatan job fair, dalam job fair ini juga ada beberapa kegiatan lain seperti walk-in interview, kemudian juga talk show, hingga layanan informasi ketenagakerjaan dan konseling karir. Tentunya salah satu yang menarik ini konseling karir karena mungkin bagi Anda atau rekan-rekan yang merupakan baru lulus atau fresh graduate ini bisa melakukan konseling karir untuk mengetahui jenjang karir seperti yang inginkan pekerjaan jenis apa yang mereka idam-idamkan. Dan untuk itu sendiri, kalau misalkan kami melihat tujuan acara ini juga untuk membatani kebutuhan industri dan juga para pencari kerja, dan juga memberikan wawasan serta motivasi bagi talenta muda dan membangun ekosistem ketenagakerjaan dan yang adaptif dan juga berkelanjutan. Dan mereka yang datang ini cukup hanya membawa CV saja, kemudian juga mendaftar melalui website Kemenaker yang sudah disediakan, atau tinggal men-scan saja, nanti di stempel tangannya dan boleh masuk untuk melihat. Dan juga tidak dibatasi waktu untuk berkeliling dan melihat pekerjaan apa saja yang ada. Dan juga ada walk-in interview ini juga memang sudah diatur melalui aplikasi tersebut. Jika jadi Anda bisa mendaftar dan langsung memilih untuk walk-in interview, bisa datang yang sudah disediakan di Job Fair Kementerian Ketenagakerjaan ini. Sementara itu demikian Fatimah. Baik, terima kasih Rizka informasi dan selamat kembali bertugas.